Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman lensa hobi? Semoga semua sehat, semua baik, bahagia bersama keluarga dan bersama hobinya masing-masing. Nah, video kali ini kita mau review lagi satu mobil hobi. Mobil ini cukup langka. Mobil ini kalau bisa dibilang nggak ada lawan, teman-teman. Menurut kami ini mobil nggak ada lawan karena dari segi harga dia udah turun jauh dari harga barunya. Dari segi performa dia punya mesin yang besar 3500 cc dengan penggerak 4-wheel drive. Dan juga dari fiturnya sangat-sangat lengkap, teman-teman. Seperti apa aja fitur yang ada di mobil ini dan bagaimana tenaganya, ayo kita lihat. Oke teman-teman, sekarang mulai dari depan dulu. Sekarang kita lihat lampunya. Lampunya dia sudah proyektor ya. Jadi di tahun itu dia sudah canggih lampunya HID proyektor. Dan dia sudah punya sinar yang kebiru-biruan. Grillnya dia ciri khas Nissan dengan bentuk V seperti itu. Kemudian kita lihat ada fog lamp di bawah. Fog lampnya. Kemudian kita lihat ke bagian sisi kanan. Nah, dia masih menggunakan lampu sen di bodi, di fender depan khususnya. Jadi bukan di spion, dia sennya ada di fender depan. Kemudian kita lihat profil bannya. Bannya ini menggunakan ring 18 ya. Jadi velgnya velg 18 cukup besar dengan profil 235/65. Oke, sekarang kita lihat ke belakang. Dia sudah ada roof rack-nya, bawaan. Oke, sekarang kita ke belakang, kita lihat bentuk dari lampu belakangnya seperti ini. Lampu dari belakangnya seperti ini. Kemudian di sini ada ini tambahan ya, tulisan emblem 4WD-nya ini tambahan. Jadi dia hanya ada ini Xtronic CVT, dia menggunakan transmisi CVT ya. Nah ini dia sudah LED nih teman-teman pada zamannya, walaupun masih LED yang bintik-bintik ya. Ini sudah LED lampunya, tapi lampu mundur dan lampu sennya masih halogen biasa. Kemudian kita lihat lagi ada high stop lampnya di atas, bentuk untuk antena radionya seperti itu. Oke, sekarang kita lihat ke belakangnya lagi. Di sini ada emblem Murano. Ini standarnya hanya ada tulisan Murano. Dan yang ini 3.5 V6 ini adalah tambahan. Dia sudah power backdoor. Nah, di sini juga ada kamera mundurnya ya. Power backdoor. Buka seperti ini. Sekarang kita lihat bagasinya yang cukup luas. Power folding seat. Jadi kalau kita melipat bangku bagian ini dengan cara seperti ini. Dan untuk menaikkannya kembali dengan sistem elektrik. Kemudian ban serep. Nah, ini dia ban serepnya. Full size ya, ukuran full size. Dan yang terpenting juga di sini adalah ini. Dia sudah ada subwoofer bawaannya dengan merek Bose. But while there's music and moonlight, Oke, teman-teman lensa hobi, sekarang kita coba lihat ke dalam. Dia sudah keyless entry.
Jadi kita tinggal pegang kuncinya, lalu kita tekan ini untuk membukanya. Seperti ini. Sekarang kita mau lihat dulu di bagian pintu. Di sini seperti biasa ada power window-nya, tapi yang autonya hanya di bagian driver. Kemudian ada untuk melipat spion, dan ini untuk mengatur spion. Ini. Lalu di sini ada memory seat. Jadi ada 2 memori kita bisa atur di sini. Untuk meng-off-kan stability control, ini untuk membuka kap tangki bensin. Ini bukan mekanis ya, dia elektris. Ini untuk folding bangku tengah secara elektrik. Ini untuk membuka pintu belakang, dan ini untuk menon dan mengaktifkan power back door-nya. Kemudian di sini ada tempat kunci. Jadi smart key-nya itu bisa kita pegang atau kita masukkan ke sini. Bagian bawahnya dia sudah start stop engine button. Sini. Kemudian ini kisi-kisi AC-nya. Bangkunya untuk jok depan sudah elektrik. Pengaturannya cukup lengkap. Itu bisa mundur, maju, naik, turun. Kemudian untuk sandarannya bisa diatur di sini. Ada juga untuk lumbar support. Di saat pengemudi turun dalam kondisi mesin mati, maka setir ini akan terset ke paling tingginya, paling jauh dan paling tingginya, dan bangku akan mundur ke set paling mundurnya. Kemudian saat kita masuk dan coba untuk start, di sini dia akan kembali lagi posisi setir dan bangkunya ke awal setelan sebelum mobil dimatikan. Ini untuk mengatur MID-nya. Kita lihat ada bermacam-macam, ada range, ada temperatur juga, ada pengingat maintenance dan lain sebagainya. Ini juga ada trip reset. Itu di bagian sini sebelah kiri, ini untuk mengatur tingkat kecerahan dari odometer. Ini bagian setirnya. Di sini dia sudah ada fitur cruise control. Kita tekan on ini, maka dia akan ada indikator on di sana. Kemudian saat minimal kita mengendarai 40 km per jam, kita bisa mengaktifkannya cruise control ini dengan menekannya ke bawah. Kalau kita mau cancel, di sini ada tombol cancelnya. Tapi bisa juga dengan menginjak rem. Biasanya dengan menginjak rem, maka cruise control akan tercancel, tapi on off-nya ini masih tetap aktif ya, masih tetap on. Di sebelah kiri ini tombol untuk source-nya, audio. Di sini untuk ganti track dan untuk volume. Kemudian ini bagian dari tengahnya, ini ada bermacam-macam settingan di sini, fasilitas setting di sini. Kita bisa lihat display, kamera dan lain-lain bisa kita atur dengan tombol-tombol yang ada di sini. Kemudian ini ada slot CD. Di sini ada untuk mengganti modenya AM, FM. Ini bisa disc atau bisa musik box. Jadi kalau disc ini kita tekan sekali, dia akan ke disc, tekan sekali lagi dia akan musik box gitu. Nah, ini musik box ya. Gitu. Kemudian di sebelah sini ada auxiliary. Auxiliary ini nanti ada di tengah. Kita bisa sambungkan, ada jack aux-nya di sana. Ini untuk tombol untuk mencari folder atau mengatur equalizer bawaan dari mobil.
di sini, dan ini on off audionya. Gitu. Di bawahnya ini untuk pengaturan AC. Dia sudah dual zone. Di sini ada modenya juga. Di sini on off-nya AC, di sini untuk auto. Nah, ini bisa auto nih teman-teman. Gitu. Ini arah semburannya bisa di mode sini, dan ini mau sirkulasinya, model dari luar atau di dalam aja. Nissan Murano ini juga ada fitur penghangat atau pemanas kursinya. Itu bisa diaktifkan dari sini. High ini untuk panas, dan low ini untuk hangatnya gitu. Ini untuk kursi sebelah kiri, dan ini sisi driver. Ini tombol untuk mengaktifkan 4WD-nya, 4 wheel drive-nya. Jadi ini ada lock-nya di sini. Kita kalau di saat medan yang cukup licin atau semi off-road begitu, Oke, kita ke bagian transmisinya seperti ini. Dia ada P, R, N, D, kemudian ada bisa juga sistem manual plus dan minus, tapi dia belum ada pedal shiftnya di sini. Ini ada asbak dengan soket lighternya. Kemudian di sebelah sini ada cup holder, 2 cup holder, dan di sandaran tangan ini dia juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan. Ada 2 penarik. Yang satu ini kita hanya membuka bagian kecilnya seperti ini. Kalau kita yang tarik yang satu ini, dia untuk yang besarnya, laci besarnya. Di sini ada jack auxiliary. Dan di sini ada power outlet nih. Dan sebelahnya ini ada soket untuk flash disk. Jadi kita bisa menggunakan flash disk untuk memutar audionya. Oh ya, tadi di bawah sini ada ngumpet juga nih. Di sini ada power outlet juga nih, teman-teman. Ini laci penyimpanan utamanya. Kita lihat cukup besar dengan soft opening. Ada 2 separasi, yang atas kotak itu dan yang bawah yang paling besar. Kemudian di bagian sun visor dia sudah lengkap dengan cermin dan lampu. Begitu juga bagian driver sudah ada cermin dan lampu. Kemudian di sini lampu bacanya, di bawahnya ini untuk pengaturan sunroof. Kita buka dari sini panoramiknya, kemudian akan langsung terbuka juga untuk moonroofnya. Dan dia juga bisa tilt nih teman-teman. Jadi hanya naik aja ke belakang ya. Spion tengahnya ini sudah auto dimming. Jadi dia. Dan untuk pengaturan setirnya sudah tilt dan teleskopik. Jadi bisa maju mundur dan naik turun. Dan yang istimewanya dioperasikan dengan cara elektrik dari sini. Satu lagi, tadi di bagian pintu ada yang lupa saya. Ada seperti ambient light. Untuk lampu dia sudah auto. Wiper juga dia sudah otomatis. Ada pengaturan untuk intermittennya. Dia bisa kita atur tingkat kerebahannya dari ada penariknya di sini. Jadi kita bisa atur di sini. Kursinya empuk dan cukup tebal ya, cukup tebal. Di sebelah sini ada laci penyimpanan yang cukup besar nih di belakang. Cukup dalam. Kemudian ada pocket juga di bangku driver maupun di belakang
sisi penumpang depan. Kisi AC ada di sini. Ini kisi AC-nya. Dan ini penampakan kokpitnya dari sisi penumpang belakang. Sporty sekaligus mewah. Oke, baik teman-teman Lensa Hobi, saya kira cukup di sini dulu video kita kali ini. Buat teman-teman yang berminat dengan mobil ini dapat menghubungi WA-nya Lensa Hobi di 081775 1775. Tetap sehat, tetap semangat. Salam hobi, Lensa Hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.